Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menyoroti ya tentang Pilpres, yang mana kubu Pak Ganjar yang kalah telak masih belum menerima kekalahannya. Oke, kita ikuti bagaimana Pak Ganjar sampai mendapatkan suara yang sangat rendah. Kita analisa ya, juga nanti ada beberapa netizen yang akan menyampaikan sebab musabab kekalahan Pak Ganjar yang terlalu menyolok. Oke, kita ikuti pernak-pernik atau kumpulan video-video yang sebelum Pilpres, sehingga kita tahu sebab dan musabab menurut pendapat kita masing-masing. Untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Ini kita awali dari Pak Ganjar debat, yang mana dari situlah awal kekalahan Pak Ganjar. Keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan khusus pada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Nggak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh ini bicara Rocky itu Gerung menganalisa di UGM, Gilbran. Pak Ganjar pasca mahasiswa debat. boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengeluhkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsat. Yes, bangsat. Dia tidak punya hak ucapkan itu. Dia bagian dari yang mengeluhkan Prabowo yang diangkat 2009 sebagai wakil presiden. Artinya dia berbohong pada partainya. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir. Mestinya Ganjar bilang, terima kasih, selesai, saya tidak akan komentari soal HAM. Biarkan mahasiswa dan guru-guru besar komentari. Dia menunggangi kemarahan publik padahal dia nggak ngerti. Dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Kendeng. Kita mesti fair bilang itu tuh. Saya nggak ada peduli dengan capres itu, saya peduli dengan dimensi kemanusiaan dari bangsa ini. Jadi sekali lagi saya kasih poin. Kecerdasan malam ini ada pada Anies. Ketulusan ada pada Prabowo. Nah, Keangkuhan hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. ini Kalau adalah mau siap, komentar Pak Ganjar. Ya, persiapkanlah dengan baik debat itu. Ketika Maka kalau kemudian kita waktunya debat terbatas, itulah dan ujian memberikan, yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada pidatonya. ruang sendiri. Karena Anda akan berbicara dengan yang lain. Sebagai Menteri Pertahanan umpama, beliau akan berdebat nanti dengan DPR. Ya, dan publik akan... Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. ini Kita yang nggak mau mengatakan rakyat bahwa dibohongin seperti itu. pemilu dianggap curang. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua, dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, Ini ketua kok begini Hanura. ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini, kok yang menang ini Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Ini penyebab suara Ganjar jeblok di kandang banteng. Saya tetap menyadari bahwa koalisi di Pilpres ini kan Ketua saya koalisi DPD Solo PDI Perjuangan, P3, FX Hanura dan Perindo kan di DPRD tidak Oke. punya kursi. Dan ya harus Tidak semua harus menyangka-nyangka mengaku bahwa yang bekerja itu kalau hanya kandannya PDI Yoga Perjuangan saja, Abri mulai dari sama awal sampai dengan akhir. Prabowo Yang memilih Pak Gibran. Ganjar ini adalah kader-kader PDI Kalah Perjuangan telak. yang masih militan. Kita harus menyadari bahwa kita sudah bekerja keras dan kesalahan bukan di kader PDI Perjuangan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa koalisi di Solo ini hanya P3, Perindo dan Hanura, dan saya pun merasa bekerja untuk kegiatan awal sampai dengan mulai rekomendasi turun sampai dengan pencoblosan. Itu pun saksi-saksi juga hanya bisa disiapkan dari PDI Perjuangan. Karena partai koalisi kita mintai saksi untuk Pilpres pun banyak yang tidak siap. Saya tidak Bambang Pacul. Iya. Oke. Lebih baik. Respect lagi Bambang Pacul ini emang luar biasa. Ketika tim sebelah bilang Ganjar itu trennya semakin turun dan kecil kemungkinan bisa masuk putaran kedua kalau 2 putaran. Dia cuma komentar, saya tidak berani komentar. Dia respect pada data, men. Dia respect bahwa Ganjar turun tuh dia terima dengan legowo.
itu luar biasa men. Yang notabene dia adalah kader PDI yang namanya besar di PDI, tapi dia jujur dengan hatinya yang ya sudah, saya hanya berjuang demi mandat partai, saya tegak lurus pada pimpinan. Itu luar biasa, itu jiwa kesatria. Walaupun banyak yang nggak suka PDIP, tapi gue demen banget nih, saya demen banget ini Bambang Pacul ini. Luar biasa ini. Pasti banyak yang setuju sama saya. Bambang Pacul ini walaupun skala 1 sampai 10 rapor Pak Jokowi berapa sih sebenarnya? Pak Ganjar ngasih Ya, dengan kasus ini 5 jeblok kepada Pak Jokowi. Tentang Poinnya, hukum di poinnya, Indonesia. poinnya jeblok. Kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Terima kasih. Merah itu Mas berarti. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Pak Ganjar dengan kekalahan di kandang-kandang Banteng sama Solo. saya belum melihat kekalahan, saya belum melihat kekalahan, saya belum melihat kekalahan. Yang ada adalah rekamnya. Yang belum ada adalah rekamnya. Karena ada yang menarik gitu ya. Hari ini umpama Pak Ganjar belum merasa kalah. Kita lihat, maka kita hati-hati, dan perlu marah. Silakan ikuti proses kawan-kawan yang perlu dikumpulkan di masyarakat sipil. Semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu ada di setiap titik. Mudah-mudahan menyadarkan kita semua. Apakah ada TPS lebih dari 300? Saya rasanya tidak pernah sekalipun menyerang Pak Prabowo, Mas Anies secara pribadi itu enggak. Yang saya serang Ganjar Percaya percaya segitu bos Ganjar. suara saya. Lah sampean pura kelingan, sampean pas debat sampai Pak Prabowo. Sampean ngomong nek gak siap debat ora sampe lo debat. Lah saiki kawale. Lah sampean nek gak siap kalah ora sampe lo presidenan apa nyalon presiden, Bos. Lah sampean kampanyene saya ora genah lah akhir-akhir. Lah ini kaya cak lontong itu harus santet wong Banyuwangi kalau delok. Kayak wong Banyuwangi dijarak iki lho. Mulai ususmu didadekne bolah ruwet nek kayak malah bingung kayak. Wes ngono Bos. Oke, begitulah saudaraku. Semua kumpulan video kenapa Pak Ganjar itu kalahnya telak sekali ya. Jadi diawali dengan beberapa hal yang menyatakan Pak Ganjar itu menyerang pemerintah atau Pak Jokowi. Itu yang pertama. Pertama, beliaunya ngasih skor 5 tentang hukum ya di Indonesia. Sedangkan hukum itu tanggung jawab oleh Menteri Polhukam. Wakilnya Pak Ganjar, Mahfud MD. Nah, kemudian ngasih skor 5, itu kan sama dengan menghina wakilnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang bagaimana Pak Ganjar ketika debat, ya debat itu Pak Ganjar mengasih nilai Pak Menhan Prabowo 5, dan itu sangat menghina dan tidak berhak untuk menilai seseorang. Ukurannya apa? Kan kalau kita menilai itu kan ada ukuran. Kalau 100 gini ya, kalau 90 gini ya. Ini 5 ukurannya apa? Sedangkan Menteri Pertahanan di Indonesia atau tentara Indonesia itu nomor 13 di dunia. Gininya nomor 13 dunia. Kalau ngasih nilai 5 kan nggak rasional. Apalagi dari beberapa ratus jumlah negara, tapi kasih 5, padahal nomor 13. Nah, ini kan sangat menghina pemerintah. Ya, kemudian Pak Ganjar sering mengatakan statement yang keras, ya, termasuk Cak Lontong, ya, yang menghina orang-orang Jawa Timur, Banyuwangi. Nah, rentetan perkataan Pak Ganjar ini direkam oleh masyarakat, terutama debat ya. Yaitu betul-betul menghina Pak Ganjar. Pak Ganjar betul menghina Pak Prabowo. Kalau tidak mampu debat jangan di sini. Nah, itu kan sama menghina, ya. Nah, apalagi
dia mengkait-kaitkan dengan HAM, koruptor dan sebagainya. Satu hal yang harus kita cermati, bahwa tahun 2009 Pak Prabowo itu dijadikan wakil calon wakil presiden oleh Megawati. Nah, itu tadi Rocky Gerung ya, kan tidak mungkin ya kalau mereka melanggar HAM, kenapa Pak Ibu Megawati menjadikan wakilnya ketika calon 2009 waktu kalah itu dengan SBY. Ini sama dengan menguliti Megawati sendiri. Nah, ya itu munafik kalau cara munafik ya. Nah, seperti itu sehingga Pak Ganjar sudah merasa ya sering berkata yang sangat blunder-blunder ya, sehingga masyarakat itu diingat-ingat oleh masyarakat. Yang paling itu sangat berkesan dan sangat menyakitkan hati itu adalah ketika debat menilai Pak Prabowo itu dengan angka 5. Kemudian yang debat terakhir itu Pak Prabowo sudah minta maaf ya dengan jiwa rawan, minta maaf sesuatu atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Nah, justru Pak Ganjar itu menyerang itu ya, menyerang HAM. Nah, padahal dia sendiri yang pernah dipanggil Pak KPK, padahal Pak Prabowo belum pernah dipanggil KPK setahu saya ya. Oke, saya kira itu ya. Video-video ini yang kita harus sadari, yang jelas kekalahan itu harus diterima ya, karena memang di TPS seluruh Indonesia ya, tidak seluruh. Kalau di Jawa Timur jelas seluruh TPS itu Pak Ganjar kalah ya. Di tempat saya itu 144 itu Prabowo, 11 Anies, Pak Ganjar 54 kalau nggak salah. Ini masih lumayan ya, tapi tempat yang lain itu sangat kecil sekali. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.